Shalom, biar kita selalu menikmati hadirat Tuhan, roh kita disegarkan, iman kita ditingkatkan, sehingga tantangan sebesar apapun kita akan tetap tegar, kokoh menghadapi segala perkara. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Meneladani Kristus dalam Penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25 yang berkata demikian. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Saudara, seringkali kita ingin kehidupan yang nyaman dan menganggap itu adalah berkat daripada Tuhan. Kita tidak suka kesulitan, apalagi penderitaan, karena itu seringkali dianggap sebagai kegagalan, bahkan kutukan dari Tuhan. Namun Rasul Petrus menegaskan bahwa penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena nama Yesus adalah panggilan orang percaya. Karena kita harus mengikuti jejak Kristus. Kristus saja disalib, saudara. Maka kita sebagai pengikutnya harus mempersenjatai diri dengan pemikiran sedemikian bahwa kita satu kali mungkin mengalami penderitaan tersebut. Penderitaan bukan hanya sesuatu yang harus diterima, tapi itu adalah jalan yang harus dilalui bersama dengan Kristus. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Nah, ada 3 kebenaran dari perikop ini. Pertama, Kristus teladan dalam penderitaan. Ayat 21 tadi berkata, Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan kamu telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan di ayat ini adalah istilah yang dipakai untuk contoh tulisan yang harus dijiplak atau ditiru oleh para murid. Jadi guru menulis dan murid harus mengikuti contoh tersebut. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya penyelamat kita, tapi Dia adalah model hidup kita, terutama dalam cara kita menghadapi kesulitan, tantangan, ataupun penderitaan. Di ayat 22 dan 23 ditunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa. Dan ketika Dia dianiaya, Dia tidak membalas hinaan, Dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang adil. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan ilahi. Kristus tidak datang hanya untuk mati bagi kita, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana hidup dalam penderitaan dengan kasih dan ketundukan. Lihat ketika Yesus disalib, sebetulnya Dia bisa teriak, mati kamu semuanya. Semua mati, saudara, karena Dia akan maha kuasa. Tapi Dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Dia rela menderita, bahkan kelihatannya kalah. Tapi itulah jalan yang harus ditempuh untuk menebus dosa manusia. Tapi karena Dia juga Allah sejati, Dia bangkit pada hari ketiga. Dan Dia menunjukkan bahwa Dia adalah penguasa segala-galanya. Saya ingat ada seorang guru Kristen yang mengajar di tengah masyarakat yang mayoritas non-Kristen. Dan seringkali dia diperlakukan tidak adil oleh atasannya. Dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia tetap bekerja dengan jujur. Setelah beberapa waktu, sang atasannya itu justru minta maaf. Dan orang ini kemudian berkata kepada rekan-rekannya, saya belajar dari Tuhan Yesus. Kalau saya balas yang jahat dengan yang jahat, saya nggak beda dengan mereka dong. Beberapa waktu yang lampau ketika saya di Amerika Serikat, orang sedang memperingati tentang kematian dan pemakaman dari Charlie Kirk, seorang politisi muda usia 31 tahun yang ditembak mati oleh seseorang ketika dia sedang berpidato berdebat di sebuah universitas. Kenapa orang membenci dia? Karena ternyata dia adalah seorang yang anti-aborsi, anti-LGBT, dan dia berani sekali menyuarakan kebenaran, nilai-nilai yang ada dalam firman Tuhan. Dan dia jelas-jelasan berkata, saya orang Kristen, saya percaya Yesus, Tuhan, Juru Selamat, dan sebagainya. Saudara, rupanya ada orang yang benci ketika kebenaran disampaikan. Bahkan Elon Musk
itu sempat berkata, kenapa Charlie Kirk dibunuh? Karena dia menyuarakan terang dan kegelapan tidak suka dan berusaha membunuh terang itu. Tetapi ketika memorial acara untuk mengenang Charlie Kirk ini, mungkin hampir 100.000 orang yang datang di stadion paling besar di Arizona, baik di dalam maupun di luar ruangan, dan jutaan orang melihat secara online. Bahkan Presiden Donald Trump juga datang memberikan sambutan di dalam acara tersebut. Istrinya berkata, saya mengampuni dia yang menembak suami saya, karena Kristus pun telah memberikan teladan mengampuni musuh-musuhnya. Saudara, iblis berusaha menebar ketakutan karena ketika Charlie Kirk ditembak, iblis berpikir nanti anak-anak muda di Amerika dan belahan dunia yang lainnya akan takut menyuarakan kebenaran yang berdasar dari firman. Ternyata sebaliknya, anak-anak muda Gen Z terutama bangkit bagi Kristus, menjadi berani bersuara, tidak lagi jadi orang Kristen yang diam, tersembunyi, tapi dia berkata, aku mau seperti Charlie Kirk, menyuarakan kebenaran. Ada seorang pemuda ateis gak pernah ke gereja, ketika dengar Charlie Kirk ditembak, dia pikir kenapa ini orang ditembak? Kalau beda pendapat ya serang pendapatnya, bukan bunuh orangnya. Lalu dia ingin cari tahu apa sih yang disampaikan oleh Charlie Kirk. Dan akhirnya dia sadar bahwa Charlie Kirk orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan ateis ini kemudian bilang, saya nggak percaya adanya Tuhan, saya bukan orang Kristen. Tapi gara-gara dia, minggu yang lalu untuk pertama kali saya pergi ke gereja, saya mau belajar tentang Yesus. Saudara-saudara, penderitaan tidak nyaman, tapi kalau kita bersikap seperti Yesus, itu akan menjadi alat kemuliaan Allah dinyatakan. Yang kedua, kita melihat dari perikop ini, Kristus memikul dosa agar kita hidup benar. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus tidak hanya memberi teladan, tapi juga menanggung dosa kita secara nyata dan fisik di kayu salib. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tapi pusat dari keselamatan, pusat dari transformasi, perubahan kehidupan bagi setiap orang yang percaya Yesus. Karena dia menanggung dosa kita, kita dibebaskan untuk hidup benar. Oleh bilurnya kita sembuh. Baik sembuh secara rohani, dari penyakit-penyakit rohani, dari perbudakan dosa, dan juga kita bisa mengalami kesembuhan mujizat secara jasmani oleh anugerah Tuhan. Saya ingat ada seorang pecandu alkohol yang kemudian bertobat setelah dia menyadari bahwa Yesus telah menanggung dosanya. Yesus rela mati bagi dia. Dan dia berkata, saya tidak hanya diampuni, tapi saya juga dimampukan untuk hidup baru. Saya bukan lagi budak dosa. Saya tidak lagi mabuk-mabukan, tapi saya hidup untuk menyenangkan Kristus. Haleluya. Yang ketiga, Kristus adalah gembala dan penjaga jiwa kita. Ayat 25 tadi berkata, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, Petrus memberikan gambaran domba yang sesat. Ini melukiskan kondisi manusia tanpa Kristus. Tidak berdaya, bingung, kesasar, dan akan binasa. Tapi kini, orang yang telah percaya kepada Kristus kembali kepada pangkuan Bapa, kembali kepada Sang Gembala yang maha baik, yang adalah pemelihara kita dan juga penjaga, melindungi kita dalam serangan-serangan kuasa kegelapan. Yesus adalah gembala, Yesus adalah penjaga kita. Oh, luar biasa. Tidak ada domba yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kita butuh tuntunan gembala. Kita juga perlu gembala yang mencari kita yang tersesat dan memelihara jiwa kita sampai selamanya. Ada seorang wanita yang merasa hidupnya hancur karena trauma pada masa lalu. Dan dia kemudian bilang, saya ini seperti domba yang hilang. Tetapi pada saat saya kembali kepada Yesus, saya diterima, saya dilindungi, saya dipulihkan. Seperti seorang anak yang dipeluk dengan kasih oleh ayahnya. Oh, itulah yang mau dilakukan oleh Yesus bagi kita. Kembali kepada Dia. Ikuti tuntunannya, dia gembala, dia penjaga hidup kita. Saudaraku, mari kita mengikuti jejak Kristus, sebab dia telah lebih dahulu memikul salib. Demi saya dan saudara, kita juga harus berani memikul salib. Karena kalau kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus, kita baru layak
disebut sebagai mulitnya. Kalau saudara menderita karena nipu orang, itu salahmu sendiri. Tapi kalau engkau hidup benar, hidup jujur, engkau dikucilkan, engkau tidak naik jabatan, roh kemuliaan ada pada diri saudara. Karena engkau menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran. Siapa di antara kita yang mau mendapatkan kekuatan iman, bahkan di tengah kesulitan, tantangan, penderitaan? Mari taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, Engkau adalah teladan kami bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan. Engkau tidak mengancam, Engkau tidak memaki orang, Engkau tetap mengampuni, mengasihi. Dan kami percaya, kami harus punya sikap seperti itu. Bukan kenyamanan duniawi yang kami kejar, tapi ketaatan pada apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan untuk itu, kalau kami harus berkorban, menderita, berikan kami kerelaan dan kekuatan. Berkati juga anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan, biar kami selalu sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Tuhan adalah gembala dan penjaga kehidupan kami. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.